jujur sih kalau misalnya saya memakai standar harus baik-baik banget, bisa jadi nggak ada majalahnya. Ini jujur banget gitu ya. Akhirnya kita jadi ya yang masih ada bagusnya, apanya kita bisa pelajarin, itu kita angkat. Selebihnya jadi nggak kita tulis. Tapi saya rasa setelah saya pindah ke Duel, saya pelajarin juga Duel dari US-nya, terjadi desain juga dan desain dari dokter. Sama seperti itu juga. Hasilkan tulisan-tulisan yang tulisan kritik mungkin juga berharap terlalu banyak gitu. Karena saya kalau rapat redaksi itu ya perang, kita perang sama pempret dan itu bisa di drop hanya karena memilih kata yang agak menyentil lah, belum sampai menusuk gitu, nggak kayak Mas Anto pun itu udah di drop. Jadi tapi kan kadang kita juga masih ini ya sebagai yang tulis itu apa ya, terganggu gitu sebenarnya ya sama si karyanya ini. Itu akhirnya jadi pintar-pintarnya kami menulis untuk bisa subtle gitu. Ya mungkin pertanyaannya, lalu kalau subtle nanti orang nggak ngerti ya buat apa gitu. Tapi ini aku cuma cerita aja kali ya, faktanya begitu. Lalu juga tadi dari beberapa yang dikasih lihat ya, ini masalahnya kan media di Indonesia itu kebanyakan juga ownernya itu yang investornya itu bukan arsitek atau bukan orang yang benar peduli sama arsitektur. Mereka cuma melihat kalau arsitektur itu pasti yang baca ibu atau cewek. Lalu habis itu kebanyakan mereka bikin majalah arsitektur, bikin majalah lokal atau dia beli franchise. Yang dibeli sebenarnya bukan majalah desain, tapi dekor, home living, etc. Segala macam. Kalau saya tidak mau sebut mereka adalah majalah desain, mereka itu majalah dekor kok. Jadi kalau saya pikir juga untuk melengkapi setnya mungkin bisa ditekain gitu. Yang mana yang dekor, yang mana yang desain, yang mana yang arsitektur, yang mana ya macam-macam lah gitu. Terus juga kalau sistem kerjanya kami itu mungkin ini baru-baru aja ya ada di Domus Web gitu ya. Kurator arsitekturnya MoMA menyatakan curating is the new creative system. Jadi ya waktu saya baca itu saya lucu aja gitu. Oh kami sudah mempraktikannya nih waktu saya di Dewi dan ya masih Duel desain juga. Jadi mungkin seperti itu gitu. Dan kalau misalnya mau ada tulisan yang kritis, gimana ya jadinya? Ya mungkin memang harus mencari media yang punya slot untuk itu, atau memang bisa jadi bikin sendiri. Harus ada media sendiri gitu. Dan aku boleh tanggapin tadi pertanyaan. Tadi kan tadi ngomong tentang ini ya, ada pertanyaan. Nggak tahu apakah berguna apa enggak, apakah terus abis itu proyek kita nambah atau enggak gitu kan. Kalau saya pikir saya tidak pernah ya selama 2-3 tahun saya menulis tentang arsitektur, saya tidak pernah peduli arsitek itu dapat proyek lagi apa enggak. Jadi memang saya rasa bukan itu tujuannya. Jadi mohon maaf kalau memang setelah saya tulis kok yang nggak ngetop-ngetop gitu. Tapi saya rasa memang pada saat kami menulis bukan begitu cara kami mengkurasi gitu. Dan tujuan kami menulis pun bukan begitu. Jadi ya itu juga sih. Sekarang dikembalikan juga pada arsiteknya. Pada saat dia melihat sebuah publikasi, sebenarnya ada ekspektasi apa sih gitu? Apakah ada ekspektasi yang ternyata dikenal, bisa bentuk klien berdatangan, atau gimana gitu? Karena kalau saya sendiri dari tulisan-tulisan saya, yang mungkin juga nggak kritik gitu ya, nggak kritis. Saya pikir paling tidak saya ngasih tahu apa yang baik, gitu. Walaupun cuma sedikit banget, dan pasti itu juga ternyata setelah itu ngobrol-ngobrol nggak baik juga. Gitu. Ya gitu sih, karena dulu pemret saya waktu di Dewi itu bahkan waktu itu saya pernah
mau nulis sesuatu yang ini kritik itu nggak boleh gitu, karena menurut dia saya nggak mau buang-buang waktu pembaca saya untuk membaca sesuatu ini. Lebih baik kamu cari yang bagus, lalu kamu ceritain apa yang bisa diambil, pelajaran apa yang bisa diambil. Karena sebenarnya itu semacam sebuah pengabdian gitu terhadap masyarakat gitu, kalau kita mau bilang mulianya gitu ya, bahwa profesi itu, atau kita nggak bisa bilang profesi, tapi pekerjaan ini jangan-jangan adalah sebuah, lebih seperti sebuah passion gitu ya kan. Media nggak bisa bayar untuk hal tersebut. Sementara kalau misalnya kita mau mengembalikan kodrat kritikus arsitektur supaya dia bisa benar-benar menjangkau masyarakat luas, mau tidak mau itu jangan-jangan harus dilakukan oleh masing-masing orang yang memang benar-benar peduli, ingin melakukan perubahan gitu. Dan ya, cara satu-satunya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas memang menulis di media gitu. Jangan-jangan seperti itu. Berharap terhadap media-media yang populer sifatnya untuk bisa lebih kritis menulis tentang arsitektur, dan kita juga tidak bisa berharap terhadap jurnal yang serius, karena barangkali itu juga jadi terlalu berat dan semakin orang malas membaca gitu ya, karena kita punya tradisi yang tidak terlalu bagus dalam hal membaca. Saya kira punya pilihan lain, misalkan saya pernah kepikiran untuk bikin yang paling gampang aja, misalkan kita buka di FB misalnya ya, ada page itu khusus untuk, kan banyak yang melakukan itu ya, jadi misalkan ada kritik arsitektur, mungkin namanya tidak arsitektur tapi apapun gitu ya, jadi pada dasarnya isinya adalah orang yang tadi punya keinginan, punya passion untuk melakukan kritik lebih sungguh-sungguh terhadap arsitektur, yang mungkin kalau di majalah tidak akan bisa diterima, tidak akan pernah dimuat. Barangkali itu sebagai salah satu alternatif. Saya kira Yong apa Yong sih? Kalau Belanda Yong arsitek, Yong. Yang penting kalau masih belakang namanya. Oke. Mungkin jadi pemuda depan. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Yani di Yong Arsitek tidak harus diterbitkan, tapi dalam pengertian cetak, tapi berupa blog atau apapun, saya kira itu sebagai alternatif sebetulnya. Apalagi sekarang kan mungkin kita malas juga beli mahal gitu. Media-media alternatif elektronik seperti ini, menurut saya ini satu alternatif yang menjanjikan sebetulnya, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tinggal nanti barangkali ya mana yang bertahan gitu ya. Dan ternyata tidak juga berarti bahwa itu tidak memberikan dampak ekonomi. Bisa juga terjadi, karena saya perhatikan banyak blog-blog tentang arsitektur yang sekarang ternyata laku juga. Karena begitu banyak pengunjung gitu ya, seperti blog.blogspot.com atau BLDG ya, itu kan sangat serius, sangat serius. Dan ternyata ada recognition dari masyarakat arsitektur terhadap tulisan-tulisan yang memang sebetulnya cukup berat. Kadang-kadang kandungan teoritiknya cukup berat. Tapi kebutuhan itu ternyata ada. Mungkin ini sebagai satu alternatif yang bisa dilakukan dengan cara paling mudah, yang murah, mudah dalam pengertian tidak harus ribet dengan penerbitan, dengan urusan dengan birokrasi dan lain sebagainya. Mungkin dari bisa sharing pengalaman. Iya, sebenarnya saya sadar bahwa kita udah nggak bisa berharap sama BJ 4 tahun yang lalu. Ya dalam arti yang konteks inilah, konteks kritik arsitektur inilah. Ya mungkin perannya beda, saya pikir begitu. Dan sasaran juga berbeda, kan targetnya berbeda. Ketika tadi apa yang kita maksudkan itu saya paham bahwa maksudnya untuk arsitek, bagi komunitas arsitek sendiri, sedangkan majalah-majalah yang tadi disebutkan itu mungkin mereka tidak menyasar khusus kepada arsitek dan mahasiswa arsitek. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa itu yang dikonsumsi oleh arsitek dan mahasiswa arsitek juga. Dalam kapasitas sebagai konsumen, dalam konteks sebagai konsumen, dan juga sebagai arsitek dan mahasiswa arsitektur baru lulus, saya waktu itu beranggapan bahwa kita sudah tidak bisa punya harapan lagi untuk mendapatkan konten kritis yang lebih baik daripada apa yang ada di sini. Gitu. Itu juga latar belakang kenapa
kami bikin Young Arsitek, karena kami sadar bahwa banyak hal-hal yang menarik yang dipikirkan oleh arsitek-arsitek muda, setidaknya teman-teman saya waktu itu, teman-teman kami, yang ini harus dibagikan gitu, di sharing, dibagi, didiskusikan untuk membuat ide-ide ini jadi lebih rentan terhadap kritik sebetulnya. Jadi mereka tidak disimpan di dalam hard disk saja, tapi bisa diakses oleh makin banyak orang untuk dilihat, dibantah, disanggah, disetujui, dibuat sebagai platform untuk pemikiran baru yang berikutnya atau apapun lah. Waktu itu tujuannya adalah untuk menyediakan media platform yang tentu kami sebagai editor, kami menyortir yang mana yang bisa kami terbitkan atau tidak. Tapi kami tidak pernah memangkas isi dari konten yang dimasukkan kepada kami gitu. Ya begitulah gitu, dan kami juga pikir bahwa kalau misalnya kita kesulitan membaca majalah-majalah internasional luar yang mahal-mahal itu, saya pikir ya penulis-penulisnya aja kami undang untuk menulis di Young Arsitek atau arsitek-arsitek yang ada di majalah-majalah itu yang kami undang untuk jadi kontributor di Young Arsitek. Itu yang beberapa kali kami lakukan sama kontributor dari Mark, kontributor ID, terus ada arsitek dari Jepang, Meksiko. Sudah ada beberapa kontributor dan tidak sulit untuk membuatnya. Mudah sekali, meminta mereka untuk masukin karya dan ngirim untuk dimasukin ke Young Arsitek itu nggak sulit. Mudah. Yang lebih sulit justru minta karya dari arsitek-arsitek Indonesia justru. Rasionya itu kalau arsitek luar negeri itu 100%, rata-rata 100%. Dari 2-3 kali saya minta, 2-3 kali saya dapat. Tapi kalau dari arsitek Indonesia atau anak-anak muda itu rasionya bisa cuma 40-30%. Saya harus minta banyak sekali untuk dapat 4 artikel. Itu yang membuat kami akhirnya sekarang agak kecapean, kelelahan, karena harus meminta, paling enggak kita harus minta 10 orang untuk dapat 4 gitu. Jadi sekitar 40% rasio kesuksesannya. Kalau minta sama arsitek luar itu mudah sekali gitu, atau teman-teman dari luar negeri gitu mudah sekali. Ada satu anak ITB, si Giri bikin Ruang, majalah juga, membaca Ruang judulnya, dan itu juga saya tidak tahu sekarang bagaimana konsistensinya, mudah-mudahan bisa jalan terus. Tapi yang saya tahu ada 4 edisi, kontributornya juga banyak dan menarik juga majalahnya untuk dibaca gitu. Saya pikir itu juga bisa jadi alternatif lain gitu. Ya kita pelan-pelan harus mulai membangun sih. Kritik arsitektur kan mulai menjadi kritik arsitektur dan dikenal sebagai kritik arsitektur ketika, koreksi saya kalau saya salah, tapi ketika ada Louis Huxtable berhasil meyakinkan New York Times untuk memberinya pekerjaan tetap sebagai kritikus arsitektur, dan dia mulai punya satu kolom. Sejak saat itu kritikus arsitektur di New York Times itu jadi standar di Amerika, kemudian jadi standar di dunia. Dan posisi sebagai kritikus arsitektur adalah posisi sebagai kritikus arsitektur di New York Times adalah posisi yang bergengsi sekali gitu di Amerika sekarang. Kembali ke Indonesia, kita tidak punya itu.